Kita kali ini sebenarnya mau bahas tentang karantina ikan yang baik dan benar. Pastinya Yang kuning nyok, top nyok. banyak, taunya ya cuman satu. Mbak, tumben ini bocah ngomong. Halo sobat people semua. Nah, baru kelihatan nih saya nih. Nah, kemarin sama Ko Ade terus ya. Kita mau benerin sana dulu, soalnya saya kemarin mau benerin rumah kita yang udah disetting sedemikian rupa. Nanti ada aviari, komplit, nanti ada salah satunya kolam bunder ya, kolam bulet lah ya. Kolam bulet itu kemarin udah direview sama Ko Ade, udah diisi ikan, udah running, udah semua. Gimana? Cakep kan jadinya kan? Nah, ada satu lagi yang masih dikerjain lah, proses Kotak gitu ya. yang kotak. Nah, itu kan baru kelihatan kotak doang tuh ya kan. Nah, itu nanti diisi apa itu waterfallnya, yang model gimana, buat Blast People semua nanti kita ulik juga. Nah, kita kali ini sebenarnya mau bahas tentang karantina ikan yang baik dan benar. Pastinya ada yang salah juga mungkin. Banyak, mungkin salah satunya kita nggak sok pinter atau apa ya teman-teman ya. Cuman kita menurut kita sendiri karantina yang benar menurut Blast kayak gini gitu. Nah, mungkin teman-teman ada banyak referensi karantina yang lain juga nggak masalah. Nah, intinya kita mau ngasih tahu ke kalian cara karantina Blast itu seperti apa, gimana? Ya, bener. Ya, ayo sekalian kita lihat, kita mau karantina ikan yang lumayan, ya nggak lumayan sih ya, yang bagus ya Nyu ya, pastinya ya. Nah, ini kita udah masuk. Bisa nyalakan enggak lampunya? Ya. Lama Oke, saya halo, kesini. halo. Lama enggak Halo, ketemu halo. ya sama hostnya. Nah, oke. Hari ini kita mau bahas apa? Karantina yang bener menurut Blast itu gimana nih kok? Oke, jadi gini. Sebetulnya karantina ini dari zaman 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini kalau kita mau bahas ini nggak ada habisnya. Banyak hal ya. Ya, jujur aja kalau saya mau ngomong capek sih, Capek ya. capek dalam artian saya sampai sekarang masih menemukan para penghobi koi yang judulnya pecinta dan penghobi koi, tapi menyiapkan tempat karantina untuk ikan baru menurut saya sangat tidak layak sekali. Oh, Itu akhirnya nanti ikan bermasalah, ada apa-apa, kadang kita yang disalahkan lagi. sebagai dealer. Nah, sebagai dealer maupun penjual. Dan saya rasa masalah ini sampai saat ini juga masih ditemui oleh dealer-dealer yang lain, baik dealer kecil maupun dealer besar. Nah, makanya sore kali ini saya sedikit pengen sharing aja, dan semoga bisa menyadarkan orang-orang yang seperti itu. Karena kalau beli koinnya berani, kenapa sih tempat karantinanya nggak mau Bener, kasih yang itu terbaik bener, gitu loh. bener. Logikanya kan begitu Iya. gitu loh. Sama halnya seperti kita ini mencintai sesuatu, tapi merawatnya sewaktu ikan baru datang dan segala macam itu sangat ala kadarnya tidak Benar. layak. Nah, saya pengen tunjukin nih. Ini kenapa saya senterin, ini kenapa saya siapkan, ini kondisi steril semua. Kita pun kan juga melakukan pembelian dari dealer-dealer lain maupun petani ataupun penjual-penjual. Ikan begitu datang, kita langsung taruh di sini, kita cek semua. Dicek semua, segala badan macamnya. semua, berenangnya dengan lampu supaya terang. Terang, kelihatan semua. Ya, nah setelah itu ikan kita stabilkan dulu di vat-vat seperti ini. Ini vat transit. Vat Ini bukan transit, tempatnya ya, Bu, bukan vat transit, ini tempat karantina. Ini ada yang sudah mau masuk vat, ada yang sudah nanti kita tetap mau stabilkan dulu. Nah, tempat karantina kita standarnya seperti ini. Minimal itu diameternya 1 meter. 1 meter ya? Ini Ya, 1 ya? meter, ada yang 1,5 meter, dan aerator, pompa, makanya ini lihat. Nah, ini kalau berbuih ini biasanya ikan baru ya. Tuh, ikannya juga berenangnya kan leluasa gitu loh. Terkadang maaf ya, ada yang pakai akuarium ngepres banget dengan ikannya, ada yang pakai kasihan. tupperware, ada yang pakai ember kecil, ada pakai galon aqua dipotong. Ya ampun, saya kadang makanya ini nanti ada hubungannya dengan rule yang kita buat terutama di grup lelang, karena memang lelang ini kita udah jelaskan semua di depan. Makanya terkadang kita bukan nggak mau terima komplain gitu loh, tapi memang beberapa rule ini sudah dilanggar oleh pemenang lelang atau member yang dapat ikan lelang ya. Nah, ini semuanya kita standarnya seperti ini. Nah, kalau ikan ini saya kasih tahu ya, sudah terbiasa dengan standar air yang bersih, dengan tempat yang bagus, kira-kira nih terus dikasih tempat yang kecil, jelek, airnya jelek, stres nggak kira-kira? Stres pasti. Stres, bisa sakit, bisa Sakit, mati. ya. Gitu loh. Jadi itu salah satu hal yang saya mau
tekankan. Nah, kita bahas ya nanti tulisan ini tolong dicantumkan. Di rule lelang kita ini ada poin nomor 5, yaitu mengenai klaim, komplain penerimaan dan kondisi ikan saat ikan datang awal di kota masing-masing itu tidak boleh lewat dari 1 kali 24 jam saat ikan datang. Ya, jadi ikan datang segera, kalau pagi ya pagi, segera, jangan ditunda-tunda sampai sore, apalagi besoknya itu kita sudah nggak bisa terima komplainnya. Komplainnya Ya, pokoknya dalam batas waktu dari mulai ikan datang itu 1 kali 24 jam. lumayan lama. Sebetulnya kan sudah cukup tenggang waktu lama dong. Kalau ada yang alasan, wah saya sibuk, ya saya, semua orang sibuk. Benar. Saya aja juga sibuk gitu loh. Tapi kalau saya terima ikan ya komitmen. Kalau saya ada ikan datang saya juga harus komitmen. Paling enggak Kita harus ngecek di selain waktu. Oke, aman, kita confirm ke penjualnya atau ke dealernya seperti itu. Nah, disertakan video dokumentasi kondisi ikan saat dibuka atau unboxingnya. Ya. Ya dong, fair dong gitu loh. Jangan kita nanti ngomong, Pak ikannya mati, lah mana videonya? Aduh lupa. Nah, kan kita kan sulit juga untuk itu. Nah, kemudian juga ada bukti video ya di tempat karantina seperti ini. Jadi ikannya sewaktu datang masuk ke tempat karantina divideokan. Fair dong. Saya kenapa? Supaya saya bisa tahu standar karantinanya di sana seperti apa, tempat karantinanya seperti apa, airnya layak atau enggak, bagus atau enggak, mumpuni atau enggak. Itu kan sebetulnya jadi salah satu poin yang penting juga. Maaf nih, untuk misalkan standarnya harus seperti ini, ada yang lain nggak sebenarnya? Ada sih, ada fat, ada mungkin yang kotak seperti itu. Ya intinya kan gini loh, lah mbok jangan dipres terkecil. Makanya orang gini loh, saya tahu sih pikirannya orang. Pak, biar nggak makan tempat, Pak, saya pakai tempat kecil, toh ikan kecil. Ya, itu sama aja menurut saya nyiksa sih. Bener. Padahal ikan dari perjalanan terus goncang-goncang, packing, apalagi luar kota, luar pulau kan. Harus Ya, enak dulu lah. siapkan. Tapi kan kalau kita ibaratnya, ya memang sih lumayan sih satu tempat karantina ini komplit dengan pompa dan lain-lain bisa 3 juta lebih. Nah, itu. Kita ada 20 tempat vet karantina, belum kolam-kolam ini. Nah, ini lihat nih. Ini habis ikan transit dan ikan karantina. Setelah mau masuk ikan baru, lihat saya keringin dulu total. Disterilin ya? Sterilin, kering, total. Jadi kalau sudah ibaratnya udah steril, baru kita isi air, proses penggaraman, baru nanti untuk ikan baru lagi. Kita sedemikian disiplin dan tertibnya. Makanya kenapa rule ini saya buat, karena saya nggak tahu nanti sampai di tempat orang standarnya gimana. Betul dong, maksudnya kalau semuanya harus kita garansi penuh, padahal kita nggak tahu di sana kayak apa nempatin karantinanya dan ikannya, treatmentnya seperti apa, ya terus terang ya nggak ada yang mau. Dealer lain pun juga sama. Makanya kita saat ikan diterima, oke, sudah dicek, ya udah kita udah lepas. Kasarannya nih 1 jam kemudian mati ya sudah bukan urusan kita gitu loh. Karena kan ibaratnya begini loh. Ibaratnya kan kita pun sama, kita beli ikan dari dealer maupun dari petani, sudah oke, aman, ya sudah. 1 jam kemudian mati, atau listriknya nggak nancep, atau aeratornya mati, airnya salah, ikannya mati, itu sudah bukan jadi tanggung jawab dealer. Nah, itu kan. tapi terkadang itu pun banyak yang masih menyalahkan dealer atau penjualnya. Ya, tapi intinya kita sama-sama yang fair, yang introspeksi ya. Nah, sekarang kita mau tunjukin nih, ya semua tempat-tempat karantina yang sudah dipakai itu disterilkan semua, ya kan, seperti ini. Nah, yang masih belum stabil nih ciri-cirinya nih saya kasih tahu teman-teman. Air ini pasti berbuih terus seperti ini kan. Nah, ini ikan stres dan ini satu sumber ya, satu sumber per sumber, satu sumber per sumber. Loh, kok masih senggang? Satu sumber. Per satu sumber kita pembeliannya. Makanya saya sangat tidak berani menggaransi, terutama yang keluar pulau. Kalau dia ambil ikan dari kita, terus ada ikan dari tempat lain dicampur jadi satu, ya itu kita nggak tanggung jawab. Ya. Gitu loh. Kalau kita sumber per sumber, dan biasa kalau ada buih seperti ini, biasanya ikan masih stres. Belum itu ya. Masih stres ya. Tapi nggak ada masalah. Nah, terus yuk, ini yuk. Nah, ini kok masih mubasir Pak, cuman 2 ekor gitu kan. Padahal kan sebetulnya tempatnya masih ada tempat gitu kan. Ya karena ini satu sumber. Satu sumber ya. Ya, ini kita ambil dari kawan kita Pak Putu nih, ikannya Pak Putu dari Denpasar. Iya. Boleh tanya ke Pak Putu, kebetulan ini ikan lokal. Nanti kita akan edukasi apakah boleh ikan lokal dicampur dengan ikan import. Saya suka sekali ikannya. Bagus. Dan buat saya sebetulnya nggak masalah lokal atau importnya, tapi ada treatment-treatmentnya yang kita harus ikutin dulu. Oh. Iya, makanya ini karantina dari datang lumayan ya Mas Anam, hampir seminggu ini ya. Jadi di tempat sana udah seminggu lebih, di sini hampir seminggu lebih. Makanya kurus. Tanpa makan kan? Iya, lupa nanti kurus ikan saya, nggak apa-apa, yang penting sehat. Daripada
kita buru-buru masukin nanti terjadi crash bakteri dan lain sebagainya malah bermasalah. Ya nanti kita akan buat video cara step-stepnya untuk mindahin nyampur ikan lokal dengan ikan import di kolam besar belakang nanti setelah ini ya. Jadi intinya teman-teman Norma Aan bahwa video ini saya buat supaya teman-teman bisa sama belajar dan sama-sama care, sadar lah ya, paling sadar nggak ya, terutama yang ngakunya penghobi koi atau pencinta koi. Saya sarankan tempat karantina tolong sediakan yang diperhatiin terbaik juga. ya. Jangan asal, jangan ceroboh, apalagi langsung masuk kolam, terus ambil ikan dari A, B, C, D, langsung campur satu fat. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Dan sayang kan Om, buang-buang uang kan. Sayang. Mending sekali tempo nyediain Ya. tempat karantina yang Ya benar. kalau memang dipikir-pikir, loh Pak, kan beli alatnya ini ribet, apa mahal dan segala macam. Ya buat saya sih itu nggak masalah karena saya suka cinta Iya. itu loh. Daripada beli koi saya ikannya kenapa-kenapa. terus menerus ya yuk, Iya. pilih mana? Mending beli Iya. ikan, beli tempat karantina Tempat yang benar. saya ini baru. masih termasuk belum apa-apa. Kalau Banyak, teman-teman makanya supaya ibaratnya wawasannya kebuka, mainlah ke dealer-dealer Jakarta, Dealer-dealer Surabaya yang luar, lebih besar-besar. Itu Samurai Koi salah satunya. keren Wah, tuh. itu keren sekali karantinanya. pernah sempat main Nah, sana. makanya kan saya sering bilang bahwa ya kenapa sih kok kita nggak mau menyediakan yang terbaik gitu loh. Benar. Seperti itu. Ya, semoga video ini bisa Bermanfaat ya buat menyadarkan dan teman-teman. bermanfaat. Yang pasti tidak ada maksud apapun. Ini saya buat supaya tujuannya teman-teman lebih care, lebih peduli sehingga resiko ikan mati atau ikan sakit, ikan bermasalah itu bisa kita tekan atau minimalisasi seperti itu. Ya intinya standarnya Blast seperti inilah ya teman-teman. Ada tempat fatnya sendiri-sendiri dan itu ikan satu sumber semua. Nah oke, udah nih Om. Sudah, Makasih sip. banyak nih Om atas Ya. pelajaran kali ini Om. Sama-sama. Sangat bermanfaat. Semoga buat penghobi koi juga bisa sadar benar-benar ya Om ya. Siap. Oke, buat teman-teman Blast People semua jangan lupa follow Instagram kita di Blast Channel dan follow Instagramnya Koade Blast Koi Blast Koi Center Center Semarang. Semarang. Instagram saya Febrian Saputra dan see you next time. Bye. Bye.